Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Akhirnya saya buat konten lagi ya teman-teman. Jadi saya sekalian mohon maaf, selamat Idul Fitri kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan sekalian juga saya mohon maaf nggak ngaput-ngaput hampir 1 bulan karena saya kemarin tuh sempat sakit batuk, sesak napas 2 minggu ya. Habis itu kemudian saya juga butuh recovery agak lama 2 minggu juga dan baru bisa upload sekarang. Nah, oleh karena itu saya pasti akan buat konten yang berguna untuk teman-teman semua, terutama teman-teman semua yang mungkin habis dapat THR kemarin terus nggak habis ya. Ada THR yang bisa di spare untuk investasi. Nah, video kali ini saya buat untuk teman-teman semua yang masih mau invest setelah Lebaran ya. Kira-kira invest di mana? Tentunya investasi yang saya maksud di sini jangka panjang ya, long term. Bukan untuk yang ya kira-kira trading ya, yang kira-kira besok naik apa, bukan. Untuk investasi long term ya, mencapai financial freedom jangka panjang. Itu. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. 4 saham yang menurut saya masih bisa kita invest untuk jangka panjang. Yang pertama itu adalah nikel-nikelan ya. Jadi nikel-nikelan di sini tuh menurut saya masih ada masa depannya. Ya, jadi kita bisa lihat ya Tesla itu profitnya di kuartal 1 2021 ini itu memecahkan rekor ya. Jadi memang ya di atas ekspektasi para analis ya. Jadi revenue-nya itu di atas para analis, ekspektasi analis ya. Jadi memang masih sangat kedepannya itu mobil-mobil listrik itu akan jadi makin banyak dibeli ya. Jadi nikel itu pasti akan makin banyak digunakan. Sehingga wajar kalau kita bilang nikel itu bisa kita invest untuk masa depan. Dan kita bisa lihat di sini ya, dari acuan harga nikel global LME, kita bisa lihat harganya itu sudah mencapai ke 17.500-an. Kemarin tuh waktu koreksi itu terendah mencapai 16.000, sekarang sudah mulai bangkit lagi ya. Kemarin juga sempat tertinggi sentuh 20.000, apakah bisa sampai ke sana? Saya rasa mungkin masih bisa. Oleh karena itu yang saya rekomendasikan pertama adalah nikel-nikelan, grupnya Antam, terus grupnya Inco ya, terus kemudian Tins yang ada nikelnya lah. Itu bisa kita invest. Apalagi kalau kita lihat ini contohnya saja Antam ya. Contohnya ini sudah keluar dari trend sideways-nya dan sudah bergerak di atas EMA 50. Ya, harusnya ini bisa berlanjut gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, kalau teman-teman masih bingung Antam atau Inco atau apa, teman-teman juga bisa pakai aplikasi ajaib untuk menentukan. Misalnya teman-teman mau cari yang lebih murah yang mana, kita bisa lihat price to earning rasionya dari Antam. Ini peringkat 19 di pertambangan. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan Inco, ini peringkat 21. Jadi yang lebih murah ya Antam. Kemudian kita bandingkan dengan Harum contohnya. Nah, Harum ini peringkat 18. Jadi dari yang 3 tadi itu yang paling murah adalah Harum Energy di nikel-nikelan gitu ya. Nah, itu adalah dari yang pertama, nikel-nikelan yang bisa diinvest. Yang kedua, itu saham apa? Yang kedua itu adalah BCTM ya. Jadi kalau ini lebih spesifik. Kalau tadi ada opsinya, ini spesifik BCTM. Kenapa? Simple gagasannya ini karena dividennya itu selalu besar. Ya, pasti di rentang 10 besar lah BCTM ini ngasih dividen. Dan juga yang menarik itu adalah BCTM itu pada 2020 kemarin itu masih tetap bisa meningkatkan labanya, EPS-nya tetap meningkat ini ya. Kita bisa lihat. Padahal kalau kita lihat perbandingannya sendiri di Big Four, BCA, BRI, BMRI, BBNI, kita bisa lihat di growth-nya. Bagian growth ini ya. Ini kita bisa lihat bahwa EPS-nya itu semuanya merah. Bahkan BCA itu turun EPS-nya di 2020 dibandingkan 2019 full year ya. Kita bisa lihat bahkan BNI itu turun 78%. Sedangkan BCTM masih tetap stabil ya. Kita lihat lagi BCTM masih stabil ya, dan juga 2021 kuartal 1 kemarin masih tetap mengalami peningkatan laba. Artinya ini memang bagus ya sahamnya gitu. Bisa diinvest jangka panjang lah menurut saya. Nah, kemudian kita bisa lihat berikutnya itu adalah ITMG teman-teman. Jadi kenapa kok saya menyarankan ITMG? Jadi simple, karena harga batu bara itu terus melambung ya. Per Mei 2021 nih ya, ini hampir menembus 100 teman-teman ya. Dan gini, kalau misalnya kita belum melihat ada pergerakan saham tambang batu bara yang cukup signifikan ya, itu wajar ya. Jadi memang nggak langsung, nggak akan serta-merta besoknya langsung naik, itu nggak ada hubungannya. Kita mungkin akan melihat kenaikannya ya setelah ini terrealisasi labanya ini.
ya mungkin akhir tahun ini ya itu bisa mulai terlihat harusnya, dan nggak usah terburu-buru. Tapi yang pasti perusahaan batu bara yang memang kinerjanya benar ya itu akan mengalami peningkatan laba seiring dengan harga komoditinya yang naik seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman punya pilihan lain ya kita bisa bahas ya bahwa di pertambangan batu bara itu sahamnya nggak hanya ITMG aja, ada Adaro, ada PTBA, nah ada Indi. Teman-teman kalau bingung ya bisa pakai ajaib lagi untuk membandingkan mana yang lebih murah. Contohnya seperti ITMG ini nomor 20 ya. Terus kemudian Adaro itu nomor 17 di pertambangan yang P-nya paling kecil. Terus PTBA ini nomor 11. Teman-teman bisa bandingkan, PBV-nya juga bisa teman-teman bandingkan. Di sini ada price to book value, ini nomor 33 ya. Nah, di sini kalau dari price to book value itu Adaro yang paling kecil di bawah 1, 0,73. Nah, tapi kembali lagi ya, yang saya sarankan itu adalah ITMG. Kenapa? Simple. Teman-teman lihat perbandingan dari RTI ini ya, comparisonnya ya. Kita bisa lihat bahwa di growth rates-nya, di EPS-nya yang kuartal 1 ini yang benar-benar IPS yang meningkat dibandingkan kuartal 1 2020 itu adalah ITMG. Nih ya, ini ITMG ya. ITMG. Nah, itu artinya ITMG benar-benar berhasil memanfaatkan kenaikan nilai batu bara global. Sedangkan kayak Adaro ini masih minus, PTBA pun masih minus ya. Ini ITMG bagus banget saya rasa di kuartal 1 kemarin, jadi menurut saya bisa lah diinvest. Enggaknya ya mungkin di akhir tahun ini bisa kita lihat hasilnya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, yang keempat ini mungkin agak sedikit tricky karena saya akan menyarankan sama teman-teman semua saham yang sedang downtrend. Nah, ini kita coba untuk menerapkan prinsip dari Warren Buffett banget ya, prinsip bahwa kita itu harusnya greedy kalau yang lain itu takut, dan kita harusnya takut kalau yang lain greedy. Nah, ini orang-orang ini sedang takut pasti masuk saham-saham konsumer seperti ini karena ini downtrend banget ya. Jadi kita coba untuk nyicil di saham-saham seperti ini ya yang lagi disupport banget, buy on weakness lah ceritanya. Tapi teman-teman tetap sekali lagi ya, tetap cicil, jangan langsung all in, cicil-cicil aja. Nah, saran saya kalau teman-teman masuk yang kayak gini ya, saya sarankan ICBP. Kenapa? Karena simple. ICBP itu performanya itu membaik ya, IPS-nya itu tetap meningkat 2020 teman-teman kemarin. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan. Gak apa-apa beli saham downtrend yang turun, asal cicil dan asalkan performanya tetap baik. Ya kalau kita misalnya lihat Unilever ya, itu sebenarnya performanya menurun. Ya kita bisa lihat ini Unilever Q1 kemarin dibandingkan 2020 itu menurun. Jadi ini ya kita bisa bilang lebih baik ambil ICBP ya. Nah, meskipun ini nggak satu sektor banget ya, ini satunya household, satunya subsektor food and beverage. Tapi kira-kira cara berpikirnya, pola pikirnya itu seperti itu. Kita ambil yang sedang turun, tapi tetap yang performanya masih baik ataupun kalau bisa yang meningkat gitu. Nah, ini saya sarankan di ICBP gitu ya ini. Nah, kemudian teman-teman ya, ini untuk penutup. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk sharing kode referral ajaibnya ya, karena kita bisa dapat saham gratis. Ini contohnya ya, ini punya saya dapat 5 koin saham gratis. Kita coba mainkan nih ya. Nah, kita ambil kartu ya, kita ambil yang tengah aja contohnya. Kita dapat friend ya, kita coba buka lagi, kita ambil yang tengah lagi, kita dapat, masih loading ya, kita dapat FIFA. Nah gitu ya, jadi teman-teman bisa dapat saham gratis. Ini gratis loh ya, bener-bener gratis. Jadi teman-teman tetap bagikan kode referralnya, kode uniknya, karena yang ngasih pun juga dapat gitu teman-teman. Oke, episode kali ini itu aja. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, terutama yang masih ada duitnya ya. Kedepannya saya akan coba untuk buat konten lebih banyak lagi, lebih keep up lagi. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua dengan like, comment, dan subscribe aja. Itu aja cukup teman-teman ya. Jangan lupa follow IG saya juga, karena di situ saya biasanya sharing-sharing juga tentang saham-saham yang saya beli apa, itu saya share semua di situ. Termasuk waktu saya beli Inco di 4.500-an ya kalau nggak salah ya. Teman-teman yang lihat di IG saya mungkin ngikut, pasti sekarang sudah cuan 20%-an.
Ya gitu. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.